Perkenalkan Pak, kami dari PR14, saya Mia Natalius Boya dengan NIM 12S24005 dan teman saya. Perkenalkan Pak, nama saya Joseph Christian Marpaung dengan NIM 12S24036. Kami dari Prodi Sistem Informasi. Baik Pak, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil praktikum kami dengan judul T03, The Ultimate Base. Di kampus, aplikasi Juragan Buku, Besutan Ucok, dan Butet mulai mendapatkan perhatian. Rekan-rekan mereka sudah mulai menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan buku terbaik. Biasanya, rekan-rekan Ucok dan Butet hanya memperhatikan rating dari buku sebagai acuan rekomendasi. Minggu lalu, fitur informasi diskon diluncurkan dan menjadi alternatif dalam memilih buku. Dengan fitur tersebut, semakin banyak mahasiswa tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Siang tadi, pada saat makan siang di kantin, Tiur dan Butet sedang berbincang singkat sambil menunggu jam masuk kuliah. Dalam pembicaraan tersebut, Tiur memuji kemanfaatan aplikasi yang Butet telah kembangkan. Secara tidak sengaja, Tiur menyeletuk buku terbaik tuh yang ratingnya tinggi dan diskonnya maksimal. Butet tersentak dan langsung terinspirasi dengan fitur feature request. Tiur. Dalam waktu singkat, Butet langsung berterima kasih atas celetukan Tiur dan pergi mencari Ucok. Butet kemudian menceritakan perbincangannya dengan Tiur kepada Ucok. Ucok mengerti bahwa mengkombinasikan antara rating dan nilai diskon dapat semakin menstimulasi terjadinya transaksi buku. Butet selanjutnya menambahkan pendapatnya bahwa sebaiknya aplikasi mulai menerima lebih dari satu data buku. Aplikasi kemudian akan memberikan rekomendasi buku terbaik dengan memperhatikan rating dan nilai diskonnya. Ucok lalu mengusulkan bahwa buku terbaik atau The Ultimate Best untuk direkomendasikan adalah satu, rating tergolong Best Pick atau minimal 4,7 dan 2, nilai diskon tergolong once in a lifetime atau lebih dari 40%. Bukti data pada pengembangan sebelumnya, aplikasi hanya akan membaca satu rangkaian data buku saja. Pada pengembangan kali ini, aplikasi akan mampu menerima lebih dari satu data buku. Suatu data buku akan diberikan secara lengkap, mulai dari ISBN hingga rating. Aplikasi akan secara terus-menerus membaca data buku hingga didapati perintah untuk berhenti. Perintah untuk berhenti ditandai dengan triple dex pada saat membaca ISBN. Terdapat seperti pada contoh pertama dan kedua, Pak. Di sini. Defining the ultimate best. Setiap kali selesai membaca satu rangkai data buku, aplikasi akan menentukan apakah buku tersebut tergolong TUB atau tidak berdasarkan karakteristik diberikan. Selanjutnya, aplikasi akan menuliskan informasi tersebut dalam sebuah segmen tambahan. Untuk buku yang tergolong TUB akan ditulis The Ultimate Best. Jika tidak, maka akan ditulis Triple dex. Triple Dex. Baik Pak, ini flowcard yang telah kami buat. Nggak bisa pakai tangan. Kalau ke samping nggak bisa lagi ya. Udah dari perintah saja. Paling atas. Baik Pak, yang pertama kami mendeklarasikan variabelnya. Deklarasi variabel adalah langkah pertama dalam kode ini. Di sini kami menyatakan berbagai jenis variabel yang akan digunakan untuk menyimpan data buku. Tipe data yang pertama itu adalah string, di mana string untuk teks yaitu seperti ISBN, judul, string penulis, penerbit, Benar. format buku elektronik, kategori diskon, dan kategori buku. Kemudian untuk integer, tahun terbit, stok,
tahun terbit dan stok, Pak. Kemudian dengan tipe data real itu ada minimum margin eh, dan rating dan juga harga pembelian. Kemudian di sini kami menginput ISBN. Di sini kami menggunakan do while. Mengapa? Karena do while itu minimal satu kali pengulangan. Di sini kami input ISBN, input judul, penulis, tahun terbit, penerbit, eh, format buku elektronik, input harga pembelian, input harga margin. Ini semua dijelaskan. Lalu kami menggunakan if untuk penentuan minimum marginnya, Pak. Di sini. Di sini kami memeriksa nilai minimum margin untuk menentukan kategori diskon. Dengan menggunakan else if, kita bisa mengatur beberapa kondisi secara berurutan, sehingga hanya satu dari mereka yang akan dieksekusi. Yang pertama itu ada minimum margin lebih besar dari nol, maka dikategorikan dengan kategori triple dex. Lalu jika kurang atau minimum marginnya lebih kecil, harga pembeliannya 40 per 100 dikategorikan dalam once in a lifetime. Oke. Lalu jika jika false maka masuk ke dalam minimum margin dengan harga pembelian 20 per 100. Jika benar maka dikategorikan dalam never come twice. Jika salah maka dikategorikan dalam no regret. Di sini Pak, sebentar. Di sini Pak kami membuat itu minus karena rata-rata input pada margin itu bernilai negatif seperti ini Pak, di sini negatif di eksempel pertama dan di kedua itu negatif juga. Jadi sedangkan di sini kita melakukan perbandingan 40/100 yang nilainya itu bernilai positif. Jadi sebenarnya angkanya kalau sebesar apapun angkanya akan selalu akan selalu nilai kecil karena minus. Jadi kami membuat minus itu Pak untuk mengikuti pada example pertama dan kedua. Lalu di rating juga kami menggunakan if yang dimana rating lebih besar sama dengan 4,7 itu dikategorikan dengan kategori best pick. Jika di bawah 4,7 atau ratingnya lebih besar sama dengan 4,5 maka dikategorikan dengan must read. Jika di bawah 4,5 atau lebih besar sama dengan 4,0 dikategorikan dengan kategori recommended, dan jika di bawah 4,0 atau lebih besar sama dengan 3,0 dikategorikan dengan average, dan yang terakhir adalah lebih kecil 3,0 dikategorikan low, dan jika salah maka dikategorikan triple dex. Kemudian Pak hasil dari uraian dari if yang di atas ini akan masuk juga ke dalam kategori diskon di mana hasilnya itu jika sebentar Pak. Jika rating akan menerima atau akan mengeluarkan nilai base peak itu minimal 4,7 dan akan tergolong one in lifetime lebih dari 40%. Ini outputnya Pak. Kami akan mencoba memasukkan Dalam bentuk run. yang tadi. Ini kan. Kita foto dulu, foto. Dekat aja.
Di sini kami akan memasukkan ISBN-nya, Pak, dengan nilai lalu konsolnya enggak. Kemudian enggak usah kosong, langsung aja dengan judul The Science of Self Control. Kemudian nama penulisnya Menno Henselmans. Kemudian tahun terbitnya itu 2021. Pada penerbitnya itu Triple Dex. Lab 0 35,9 titik minus 14 5,0. Stop nih, stop. Dan ratingnya 5. Kemudian akan memasukkan buku yang kedua karena akan dibandingkan dengan ISBN 978 terus lagi 978 0439 39 70 81 978 0439 70 81 80. Oke, kayaknya itu salah deh, tapi jangan apa deh. Kemudian judulnya Harry Potter and the Sorcerer Stones. Kemudian penulisnya J.K. Rowling. Tahun terbit 1998. Penerbit itu Scholastic. C. Format buku no. Harga pembelian 14,15. Minimum margin itu min 9,55. Stok 16 dan rating 4,8. Sudah keluar Pak, sama seperti yang diminta pada sampel yang pertama. Kemudian kami akan memasukkan example yang kedua.
Kemudian judul buku itu reference manual. Kemudian nggak apa penulisnya Samuel Harbison. Harbison, guys ya. Punya. Tahun terbitnya 2002. Kemudian penerbitnya Pearson. Kemudian formatnya No. Harga pembelian 50,19. Kemudian minimum margin itu 31,5. Kemudian itu 21. Rating 4,7. Kemudian membandingkan pada buku selanjutnya itu dengan ISBN 978 0593 2382 95. Kemudian judulnya AI 2020 dan vision. Vision terus kemudian penulis Kaifuli Le Sempri QV. Common balik itu kui. Kemudian tahun terbit 2021 penerbit Currency. Format buku elektronik No. Kemudian harga pembelian itu 25,49. Kemudian minimum margin min 13,01. Kemudian stok 11. Stok. Rating 4,9. Sudah keluar seperti pada contoh soal. Baik Pak,
Kami, membuat loopingan dual itu untuk, digunakan untuk terus meminta input hingga pengguna memberikan sinyal untuk berhenti. Eee, mmm, dengan mengikuti struktur ini, kami dapat mengumpulkan data tentang buku, memproses informasi tersebut berdasarkan logika yang telah ditetapkan, dan akhirnya dapat menampilkan hasilnya. Mungkin, permasalahan yang kami alami dalam tugas ini, Pak, kurang memahami dalam menggunakan looping. Jadi kami masih, keliru saat menggunakan loopingan ini, Pak. Mungkin Sekian dari presentasi video kami, Pak. Kiranya video kami dapat diterima. Terima kasih, Pak. terima kasih, Pak.